Jika memang mengacu kepada bab nasab yang kemarin dibahas, pertemuan kemarin belum tuntas, debat kemarin belum selesai. Hasilnya bagaimana, Gus? Menurut saya hasilnya masih ngambang. Kemarin tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah, sebab tujuan debat bukan mencari yang kalah dan menang, kan? Tujuannya adalah mencari titik terang dari setitik kebenaran yang mendekati paling benar. Sangat bijak, perlu waktu sampai 6 bulan kalau tidak salah, sehingga Kiai Madudin bertemu dengan Rabithah Alawiyah sebagai lembaga, atau yang mewakili tapi sebagai lembaga. Menurut pengamatan saya, sepertinya perwakilan dari Kiai Madudin ini tidak akan menyangka bahwasanya apa yang akan dikoreksi oleh pihak Abuya Qurtubi adalah tentang hal teknis mengenai bahasa, nahwu, sorof, ma'an, bayan, balaghah, tentang kitab-kitab yang ditulis oleh Kiai Madudin. Terserah apakah itu berupa konsepnya atau itu memang sudah tulisan jadi. Dan terbukti dalam pembahasan ternyata Tuanku Muda Qori mengatakan, saya belum baca kitabnya. Saudaraku yang budiman, ketika seseorang hadir mewakili seseorang atau mewakili apapun, itu lebih terbebani dibandingkan dengan orang hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saudara yang budiman, apa kabar hari ini? Semoga semua dalam keadaan tidak kurang satu apapun, sehat walafiat. Mohon doanya dari semuanya, semoga ibu mertua saya dalam keadaan sehat walafiat juga. Karena kalau tidak sehat walafiat juga, nanti saya nggak bisa kemana-mana jauh-jauh. Karena memang kondisi kesehatannya harus kita tungguin. Itulah yang menjadikan penghalang kemarin saya tidak bisa hadir ke Banten. Kemarin juga ada pertanyaan, Gus, kan ibu mertua kan bisa dikasihkan sama saudaranya? Oh enggak, walaupun mertua tetap kita anggap sebagai orang tua sendiri. Sebab saya laki-laki harus memperlakukan ibu mertua seperti orang tua sendiri. Sebab apa? Anaknya sudah kita ambil sebagai istri, dan istri wajib berbakti kepada suami. Kan begitu, maka suami wajib mengurus orang tuanya. Nah, ini intinya adalah hari ini saya silaturahim untuk mengupas sedikit tentang silaturahim akbar di Banten kemarin tanggal 25 sampai tanggal 27. Dua bintang tidak bisa ketemu sebagai peran utama. Ya, peran pengganti saya yakin tidak akan bisa mewakili secanggih apapun, sepintar apapun. Cuman maaf, sedikit koreksi bagi Gus Imam, Yon Sewu Gus. Mestinya kemarin itu jenengan meyakinkan kepada pihak yang mewakili ini, Anda benar mewakili Kiai Imad, siapa namanya, 1, 2, 3, 4, 5 misalnya. Anda tahu topik pembicaraan hari ini adalah membahas tentang kitab Kiai Madudin. Anda pernah baca kitabnya, Anda paham kitabnya, Anda siap nanti kalau di bla bla bla, begitulah. Nah, ini harusnya begitu. Sebab menurut pengamatan saya, sepertinya perwakilan dari Kiai Madudin ini tidak akan menyangka bahwasanya apa yang akan dikoreksi oleh pihak Abuya Qurtubi adalah tentang hal teknis mengenai bahasa, nahwu, sorof, ma'an, bayan, balaghah, tentang kitab-kitab yang ditulis oleh Kiai Madudin. Terserah apakah itu berupa konsepnya atau itu memang sudah tulisan jadi. Dan terbukti dalam pembahasan ternyata Tuanku Muda Qori mengatakan, saya belum baca kitabnya. Saudaraku yang budiman, ketika seseorang hadir mewakili seseorang atau mewakili apapun, itu lebih terbebani dibandingkan dengan orang hadir tanpa mewakili siapapun. Tapi kalau yang mewakili Kiai Imad itu kan sulit dia keluar dari konsep. Terbukti ketika pertanyaan pertama pada saat sesi masuk debat tersebut, pihak penanya tidak bisa mengembangkan pertanyaan berikutnya. Walaupun saudaraku yang budiman yang dirahmati oleh Allah, jika memang mengacu kepada bab nasab yang kemarin dibahas,
pertemuan kemarin belum tuntas, debat kemarin belum selesai. Hasilnya bagaimana, Gus? Menurut saya hasilnya masih ngambang. Maka sangat bijak, perlu waktu sampai 6 bulan kalau tidak salah, sehingga Kiai Madduddin bertemu dengan Rabithah Alawiyah sebagai lembaga, atau yang mewakili tapi sebagai lembaga. Ini perlu ketegasan, penjelasan, dan keputusan akhir supaya tidak ngambang terus. Yang saya khawatirkan kan dalam masa ngambang ini kan menjadi obrolan-obrolan yang bersifat provokatif. Ini yang saya khawatirkan. Tapi jika semua pihak mau mentaati, mau mengikuti, nurut terhadap sulhu Bantaniyah, maka sebetulnya perdebatan nasab sudah selesai. Tahan diri masing-masing, tidak usah saling provokasi, tidak usah saling persekusi, jangan merasa diri yang paling benar. Kemarin dia mah kalah KO, kemarin dia menang di atas angin, tidak usah begitu. Kemarin tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah, sebab tujuan debat bukan mencari yang kalah dan menang kan? Tujuannya adalah mencari titik terang dari setitik kebenaran yang mendekati paling benar. Nah itu, dan kemarin kan belum sampai ke sana. Maka saudaraku yang budiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya sebagai Rais Am, pengurus besar Forum Silaturahim Dzurriyyah Wali Songo, mewadahi seluruh dzurriyyah Wali Songo, baik Abuya Kiai Quthubi ataupun Abuya Kiai Madduddin. Semua kita adalah sama dalam wadah yang sama. Dalam perbedaan, ambillah sebuah keberkahan, ambillah sebuah pintu rahmat yang dengannya Allah menyatukan kita dalam kebenaran. Saudaraku yang budiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga saja nanti pertemuan yang akan datang antara Kiai Madduddin dan juga Rabithah Alawiyah bisa terwujud semata-mata bukan mencari siapa yang kalah dan siapa yang menang, hanya untuk mencari setitik kebenaran menuju kepada titik kebenaran yang paling terang. Terima kasih atas kebersamaannya. Semoga sehat, panjang umur, berkah dunia akhirat, bahagianya lahir dan batin. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.